Halo semua, welcome back my channel. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman pengalaman aku cabut gigi. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung, yang lagi galau, atau juga buat teman-teman yang lagi takut nih mau ke dokter gigi, atau juga buat teman-teman yang lagi cari tahu gimana proses cabut gigi dan berapa biayanya, video ini cocok banget buat teman-teman karena di video kali ini aku mau sharing pengalaman cabut gigi aku. Kenapa aku share pengalaman cabut gigi aku? Karena aku udah pernah cabut gigi 4 kali. Jadi udah ada 4 gigi yang dicabut. Dan menurut aku, insya Allah pengalaman aku ini bermanfaat buat teman-teman yang mau cabut gigi. Jadi langsung aja langkah yang pertama buat teman-teman yang mau cabut gigi, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman itu harus cari dokter gigi. Nah, teman-teman di sini ingat ya, cari dokter gigi bukan tukang gigi, karena dokter gigi dengan tukang gigi itu sangat-sangat berbeda. Dokter gigi dia itu punya kewenangan, sedangkan tukang gigi itu dia nggak punya kewenangan sama sekali. Nah, teman-teman bisa cari dokter gigi umum yang buka praktek pribadi, atau teman-teman bisa cari klinik gigi, karena di klinik gigi itu lebih lengkap. Ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis ortodonti, spesialis bedah mulut, atau spesialis-spesialis yang lainnya. Atau juga teman-teman bisa ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu kan ada poli gigi. Nah, ketika teman-teman udah memutuskan mau ke dokter gigi mana, langkah yang selanjutnya adalah teman-teman cari kontak yang bisa dihubungin terlebih dahulu, karena sekarang kan lagi pandemi. Alangkah baiknya teman-teman appointment dulu. Jadi ketika teman-teman datang ke klinik, di klinik itu nggak ada antrian atau nggak ada kerumunan pasien yang lagi ngantri. Jadi zaman sekarang kan udah modern banget ya, jadi banyak banget dokter gigi, banyak banget klinik gigi yang sudah mempunyai sosial media. Ada yang mempunyai Instagram, Facebook, bahkan ada juga klinik gigi yang mempunyai channel YouTube. Nah, teman-teman bisa cari kontak yang bisa dihubungin terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman chat dulu ke kontak yang teman-teman dapat itu. Nah, nanti bakalan dijawab sama si adminnya. Jadi teman-teman bilang aja, misalnya, halo Kak, saya dengan Afi, saya mau konsultasi buat cabut gigi. Kira-kira kapan ya saya bisa ke klinik? Nah, nanti bakalan diatur sama si adminnya atau diatur sama si dokternya. Jadi fungsinya itu supaya teman-teman ketika datang ke klinik itu cuma teman-teman, jadi nggak ada kerumunan pasien yang lainnya. Pasien yang sebelumnya kita, mereka itu udah pulang, dan pasien yang sesudahnya kita, mereka itu belum datang. Jadi teman-teman dikasih jadwal di jam itu cuma teman-teman aja, kan jadi lebih nyaman ya, karena sekarang kan masih pandemi. Kemudian setelah teman-teman udah dapat jadwal dari si admin atau dari si dokternya, teman-teman datang ke klinik dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang pertama, ketika aku datang ke klinik gigi itu wajib banget buat cuci tangan terlebih dahulu. Jadi nggak cuma di klinik gigi ya teman-teman, di semua tempat sekarang udah mewajibkan buat cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bakalan dicek suhu badan dan saturasi oksigen. Ketika suhu badan kita kok terlalu tinggi, nanti kita bakalan disuruh nunggu dulu di ruangan tertentu atau di depan. Biasanya ada tempat duduk supaya suhu badan kita tuh normal lagi, karena kadang kan kita naik motor di jalan itu panas banget. Kemudian ketika kita sampai tempat, suhu badan kita ikut panas. Sebenarnya suhu badan kita tinggi itu bukan karena lagi demam, tetapi karena cuaca dari luar dalam perjalanan. Nah, setelah itu ketika suhu badannya kok nggak turun-turun, berarti teman-teman sedang demam, dianjurkan untuk konsultasi besok lagi. Atau misalnya teman-teman udah dikasih jadwal nih sama si admin atau sama si dokter giginya, tapi teman-teman lagi demam, teman-teman bilang aja buat reschedule jadwal. Jadi ketika teman-teman datang ke klinik, nggak disuruh pulang lagi. Nah, ketika teman-teman udah aman suhu badan sama saturasi oksigennya, nanti teman-teman bakal dikasih surat pernyataan. Surat pernyataan di situ teman-teman nanti bakalan ngisi nama, ngisi di situ ada pertanyaan-pertanyaan kayak apakah teman-teman sedang demam, apakah teman-teman sedang batuk atau pilek, dan yang lain-lainnya yang mengarah ke gejala COVID. Nah, nanti setelah teman-teman isi, teman-teman tanda tanganin, setelah itu teman-teman tinggal nunggu dipanggil sama si dokternya. Nah, nanti ketika teman-teman udah masuk ke ruangan dokter nih, teman-teman ceritain aja keluhan-keluhan apa yang teman-teman rasakan. Nah, misalnya dokter memutuskan hari itu juga buat cabut gigi, nanti teman-teman sebelum cabut gigi itu
kalau aku kemarin itu bakalan di tensi terlebih dahulu. Jadi tensi kita ini normal atau enggak, atau jangan-jangan tensi kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu dokter nggak berani ngambil tindakan, tunggu tensi kita itu normal. Dan bukan cuma itu, dokter juga menanyakan apakah kita ada penyakit bawaan kayak misalnya diabetes, kemudian hipertensi atau jantung dan yang lain-lainnya. Nanti ketika dokter udah memutuskan untuk cabut gigi hari itu, maka kita bakal cabut gigi hari itu. Tapi ada juga pasien yang dia memiliki infeksi dan dokter menganjurkan untuk mengkonsumsi antibiotik dulu, kemudian cabut giginya enggak hari itu. Jadi cabut giginya itu nunggu si pasien ini mengkonsumsi obat antibiotiknya dulu. Fungsinya itu supaya ketika nanti cabut gigi, si pasien ini nggak merasakan terlalu sakit gitu loh. Jadi dia mengkonsumsi antibiotik dulu, baru dia dicabut giginya. Tapi buat teman-teman yang udah aman, tensi dan segala macamnya, dan dokter memutuskan hari itu juga buat cabut gigi, itu nanti teman-teman bakal langsung ke tempat cabut giginya. Nah, kenapa teman-teman nggak perlu takut? Karena ketika teman-teman cabut gigi itu nggak sakit sama sekali, karena dokter itu pertama kali bakalan ngasih gel anestesi. Fungsinya itu supaya di sekitaran gigi yang mau dicabut itu bakalan mati rasa. Jadi ketika nanti dicabut itu tuh nggak bakalan sakit. Nah, setelah dokter ngasih gel anestesi dan anestesinya udah berjalan, nanti baru dokter ngasih bius dengan disuntik. Jadi yang pertama, gel anestesinya itu bakalan diusapin di sekitar gigi yang bakalan dicabut. Nah, setelah itu nanti baru si dokternya ini ngasih bius lewat jarum suntik. Jadi ketika nanti disuntik bius itu, teman-teman nggak bakalan ngerasa sakit sama sekali. Nah, nanti ketika di sekitaran gigi yang mau dicabut udah mati rasa, kadang juga menyebar ke sebelahnya, nanti baru dokter langsung melakukan tindakan cabut gigi. Nah, nanti dokter itu kan langsung melakukan tindakan cabut gigi itu ya. Nah, tindakan cabut gigi ini juga menurut aku itu nggak memakan waktu yang lama, nggak nyampe 20 menit, paling cuma 15 menit. Yang lama itu konsultasinya atau ngobrolnya. Nah, buat cabut giginya itu bener-bener cepet banget. Jadi kayak baru kok dia udah lepas gitu loh. Aku pertama kali cabut gigi itu speechless, kayak loh dok kok udah selesai gitu. Jadi kayak nggak berasa gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut kalau mau cabut gigi, karena dokter juga udah memikirkan nggak mungkin mau pasiennya itu kesakitan. Nah, di sini aku mau cerita, aku kan cabut gigi 4 gigi ya. Jadi dari keempat gigi yang udah dicabut, dia itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, gigi aku dicabut itu geraham yang bagian kanan bawah, dia tuh cuma tinggal akarnya aja. Jadi udah nggak ada giginya, udah nggak ada mahkota giginya, jadi cuma tinggal akarnya aja yang ada di dalam gusi. Dan di atas akarnya itu udah hitam gitu loh. Jadi gigi yang di sini tuh bener-bener akarnya dan udah hitam kayak gitu loh. Aku ada fotonya, nanti aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Nah, kemudian gigi yang kedua yang dicabut itu karena geraham yang bagian atas ini dia itu kan berlubang. Nah, tapi masalahnya berlubangnya itu bukan berlubang biasa, ternyata dia tuh polip. Jadi polip itu gigi yang berlubang, kemudian dia tumbuh kayak semacam daging gitu. Kadang aku tuh kalau makan sesuatu dia bakalan kempes, keluar darahnya. Nah, ketika udah kempes dia bisa tumbuh lagi, kemudian bisa kempes lagi, bisa tumbuh lagi. Dan itu aku udah mengalami polip selama 1 tahun lebih. Nah, karena aku waktu itu cabut 4 gigi itu kan karena mau pasang bracket, jadi dokter ngambil cabut gigi yang gigi aku udah rusak ini 2. Nah, kemudian yang 2 ini dia itu gigi yang masih sehat, tapi karena prosedur mau pasang bracket supaya giginya bisa geser, jadi yang 2 ini juga harus ikut dicabut. Jadi dia ngambil gigi yang sehat, yang 2 ini gigi yang udah rusak. Nah, buat yang gigi pertama yang tinggal akarnya aja, dia tuh cuma butuh waktu 15 menit dan itu tuh bener-bener cepet banget, nggak kerasa sakit sama sekali. Kemudian cabut gigi yang kedua itu polip. Jadi buat proses pencabutan yang polip ini agak lumayan lama, memakan waktu sekitar 1,5 jam.
Jadi biusnya itu salah sasaran gitu loh. Dia kan harusnya biusnya ngebius ke saraf-saraf yang di sekitar gigi. Jadi ketika dicabut itu nggak bakalan sakit. Tetapi karena ini polip, jadi dia salah sasaran, biusnya masuk ke daging yang tumbuh itu. Nah, nanti insya Allah aku bakalan cerita pengalaman polip aku juga di video selanjutnya. Kemudian cabut gigi yang ketiga dan yang keempat, dia itu nggak sakit sama sekali sama kayak yang pertama. Jadi yang cabut gigi yang ketiga sama keempat, dia itu cabut gigi yang gigi masih sehat. Nah, aku juga masih punya gigi yang masih sehat, itu kayaknya aku simpen deh sebentar ya. Jadi itu dia teman-teman pengalaman cabut gigi aku yang 4 itu. Nah, nanti setelah teman-teman selesai cabut gigi, terus tindakan apa sih yang dokter kasih, apakah sakit apa enggak gitu. Jadi setelah cabut gigi nanti dokter bakalan ngebersihin sisa-sisa kayak darah atau daging-daging yang ada di sekitar gusi kita. Nah, nanti setelah itu dokter bakalan ngasih kapas khusus yang buat setelah cabut gigi itu, atau kasa. Kok kapas? Kasa. Sorry. Jadi nanti dokter bakalan ngasih kasa yang kecil-kecil itu, nanti bakalan kita gigit. Jadi fungsinya itu supaya si darahnya itu nggak keluar-keluar. Jadi nanti bakalan keserap di kasanya itu. Nah, nanti setelah itu dokter ngasih resep obat. Obatnya itu ada 2. Kalau aku yang pertama itu antibiotik, yang kedua itu pereda nyeri. Nah, buat antibiotiknya sendiri teman-teman itu harus habiskan nyampe habis. Nah, buat obat pereda nyerinya, selama aku cabut gigi 4 kali itu, setelah cabut gigi aku tuh cuma minum obat pereda nyerinya cuma 1 kali, karena setelah aku minum obat pereda nyeri 1 kali, setelah itu aku nggak merasakan nyeri atau ngilu sama sekali. Jadi buat teman-teman yang masih takut nih, nggak perlu takut karena prosesnya juga nggak sakit, kan kita dibius ya. Nah, ketika biusnya habis, kita juga dikasih obat pereda nyeri sama dokter, dan insya Allah setelah 1 hari 2 hari itu nggak bakalan sakit sama sekali. Kemudian buat mengganti kain kasanya itu teman-teman harus mengganti kain kasanya selama 20 menit. Jadi ketika teman-teman udah 20 menit, teman-teman harus mengganti kasanya supaya darahnya di kasa yang tadi itu nggak terlalu penuh dan juga nggak terlalu kotor. Tapi kalau misalnya belum 20 menit tapi kasanya udah penuh sama darah, teman-teman cepat-cepat ganti aja. Nah, tips dari aku buat teman-teman yang habis cabut gigi itu, yang pertama teman-teman konsumsi es atau konsumsi air es. Jadi buat teman-teman ketika mengkonsumsi es atau air es itu, suhu dinginnya itu bakalan membantu buat ngebekuin si darahnya itu. Jadi darahnya itu bisa juga buat menghentikan pendarahannya itu, jadi darahnya nggak keluar terus menerus. Kemudian yang kedua, teman-teman makan makanan yang lunak, kayak misalnya puding, sup krim atau bubur atau juga oatmeal atau yang lainnya. Teman-teman jangan makan yang kriuk-kriukan dulu kayak keripik atau kerupuk, karena takutnya nanti bakalan nusuk atau bakalan nyenggol bekas gigi yang dicabut itu, dan nanti bakalan menimbulkan pendarahan yang lebih banyak. Kemudian tips yang ketiga buat teman-teman yang habis cabut gigi itu, jangan minum menggunakan sedotan, karena ketika teman-teman minum menggunakan sedotan setelah cabut gigi itu takutnya itu bakal menimbulkan kondisi yang bernama dry socket. Jadi teman-teman langsung aja minum dari gelas atau dari botol. Nah, ketika nanti timbul yang kondisi dry socket, itu tuh bakal menimbulkan komplikasi yang lebih menyakitkan. Jadi itu dia teman-teman tips, beberapa tips buat teman-teman yang habis cabut gigi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you!